dunia dubbing itu sangat menyenangkan ya, mencintai dunia dubbing. Nah, tapi saya berpikir waktu itu pertama-tama tuh mikirnya gini, bahwa ada senior dubbing, mereka tuh kok sampai anaknya kuliah pun bisa ya di dunia dubbing. Apalagi saya sampai waktu itu sampai kepala studio, sampai PD atau pengarah dialog di mana-mana di berbagai studio dan kepala studio di beberapa studio besar waktu itu. Nah, berpikirnya bahwa saya akan full gitu ya karena mencintai dunia ini full gitu. Ternyata dunia ini pun seperti pengusaha ya, ada sikut-sikutannya gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali saingannya. Tahu. Dan kita mulai berpikir bahwa bagaimana caranya agar mendapatkan suatu usaha, kita tidak lagi mengejar uang atau bekerja, tapi uang yang mengejar kita. Ahai, bro and sis, ketemu lagi kita. Kali ini saya akan menghadirkan sahabat lama saya dan sudah seperti saudara. Dia pernah menjadi seorang dubber, tapi kini dia adalah seorang pengusaha dalam bidang kesehatan. Langsung saja kita temui dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Wita? Alhamdulillah. Sehat Pak Arif Lintau. Terima kasih sudah sampai di sini ya. Bu Wita bisa cerita nggak proses perjalanan Bu Wita dari Bu Wita jadi dubber pertama kali dan bisa jadi dubber sampai sekarang jadi pengusaha nih, pengusaha kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan tapi udah oke. Pengusaha dalam bidang kesehatan. Silakan. Panjang ya, bisa berapa hari nih ntar kalau ceritanya. Apa-apa. Kita standby 3 hari. Dan revisi ya. Saya pertama masih jadi dubber, jadi masih isi kayak untuk voice over office, kantor-kantor ya, sama untuk iklan-iklan itu masih. Masih. Alhamdulillah. Ya. Jadi sama di komentar itu masih suka dipanggil. Masih. Masih dong. Kan kerjanya di suara. Sama di kesehatan ini dibilang kecil, nggak kecil karena ini skalanya internasional. Gitu. Global, perusahaannya perusahaan global. Gitu. Jadi awal mulanya jadi dubber itu gimana? Coba. Awal mulanya karena seneng teater, seneng puisi gitu ya. Terus ada teman ajak mau tes nggak? Memang dari dulu sih cari-cari bagaimana sih jadi dubber itu atau pengisi suara di belakang layar gitu ya. Nah cari-cari terus dia bilang mau ikut nggak? Mau tes dulu. Lalu beberapa kali tes di beberapa tempat. Ya alhamdulillah langsung. Mungkin karena suaranya indah kali ya, Alhamdulillah. Nah, ternyata tuh langsung dipakai ya istilahnya langsung dan saat itu diminati karena orangnya cakep juga, suaranya cakep. Jangan muntarip. Ya, enggak enak doang. Yang saya mau tahu itu kira-kira pertama kali studionya di mana dan itu pertama kali dubbing itu tahun berapa? Wah, tahun berapa ya? Lupa deh. Antara tahun 92 apa 93 gitu. 92. Benar ya? 92 93. Iya. 93 kali ya. 92 93. Itu pertama kali itu kita di mana sih di belakang tuh nuansa ya? Cakrawala, nuansa gitu ya. Viva itu ya. Pokoknya seputaran itu seringnya sih banyaknya sih di Cakrawala dan nuansa itu pertama kali di Cakrawala. Lalu film-film kalau nggak salah telenovela Des Mujeres dulu pertama kali dengan Mas Anto ya dulu, lalu dengan ya sama tim-timnya juga Lintau ya sama bareng-bareng dulu kita ya sama yang orang Malaysia juga, terus sama tim-timnya siapa sih dulu? Yang Bang Ical, yang dari Malaysia ya pada film-filmnya itu ya, telenovela, film Cina, film India, pokoknya ya gitu deh. Tapi waktu itu belum menikah ya? Belum, masih umur sekitar 18 tahun apa 19 tahun ya. Tahun 92 ya, saya 91 aja baru kuliah, 92-nya di tahun kedua ya kalau nggak salah ya, 92 93 itu mulai
tapi langsung alhamdulillahnya langsung dipakai di mana-mana tuh. Oh. Booming suaranya. Orang masyarakat sama penggemar sama para pemegang film saat itu tuh senang dengan suaranya kan punya ciri khas mungkin dan bisa berbagai suara ya. Saya itu karakter berbagai karakter waktu itu. Terus setelah itu baru menikah ya? Lama dulu itu melalang buana dulu kemana-mana, lalu ke RCTI, ke SCTV, keliling berbagai studi ya, juga ke Sanggar Prativi, Sentul ya, jadi berbagai studio sampai pembawa berita di belakang layar tuh apa kalau misalnya untuk announcernya ya, sampai lupa ya tahun berapa gitu, barulah di tahun saya menikah tuh di tahun 96. Oh, 96. Gitu. Sekarang sudah punya putra-putri berapa ya kira-kira? Sudah 3 orang, 3 anak alhamdulillah. Yang pertama sudah kuliah dan sudah lulus, sudah kerja juga di Korea. Wah, alhamdulillah. Yang kedua sempat kuliah di Jepang, sekarang udah pulang ke Indonesia dan juga sudah kerja. Yang bontot, yang bungsu masih SMA. Kelas 1 dan yang bungsu dulu waktu pas SMP-nya itu juara Olimpiade Matematika, juara 2 dan 3 se-Indonesia. Alhamdulillah. Nah, setelah melewati itu kita ke ini nih sekarang nih, ke fokus ini, ke peralihan dari dubbing ke dunia kesehatan yang sekarang panjang ya, karena memang dunia dubbing itu sangat menyenangkan ya, mencintai dunia dubbing. Nah, tapi saya berpikir waktu itu pertama-tama tuh mikirnya gini bahwa ada senior dubbing, mereka tuh kok sampai anaknya kuliah pun bisa ya di dunia dubbing. Apalagi saya sampai waktu itu sampai kepala studio, sampai PD atau pengarah dialog di mana-mana di berbagai studio ya. Dan kepala studio di beberapa studio besar waktu itu. Nah, berpikirnya bahwa saya akan full gitu ya karena mencintai dunia ini full gitu. Ternyata dunia ini pun seperti pengusaha ya, ada sikut-sikutannya gitu ya. Betul, jadi banyak sekali saingannya. Dan kita mulai berpikir bahwa bagaimana caranya agar mendapatkan suatu usaha, kita tidak lagi mengejar uang atau bekerja, tapi uang yang mengejar kita, dan kita juga tidak terlalu jadi sikut-sikutan atau bersaing untuk sesuatu yang hal yang nggak nyaman gitu. Jadi bagaimana caranya waktu itu sempat mencari-cari, diputuskanlah untuk membangun usaha. Jadi sebelum ke pengusaha kesehatan itu sempat pengusaha, saya punya beberapa kios refleksi. Ya sampai berapa tahun dan terkenal. Refleksi teratai waktu itu di ITC Depok ya, dan terkenal banget. Terus sampai masuk ke koran, sampai masuk ke YouTube ya. Tapi tadi ya saingan bisnis itu tetap aja ya, namanya bisnis. Dan juga pernah punya pabrik spray, pabrik spray untuk konveksi ya. Gitu. Dan apalagi ya pokoknya beberapa usaha. Karena berpikirnya bahwa kalau makin tua, suara kita kan belum tentu juga konsisten. Atau belum tentu juga dipakai oleh studio-studio untuk menjadi kepala studio. Karena tetap saja ada peralihan dari orang tua generasi ke generasi muda. Atau yang pasti lebih baik, lebih bagus dengan berbeda cara bicara gitu. Mungkin ya cara intonasi kan pasti ada beda tahun, pasti beda lagi gitu ya. Istilahnya apa sih namanya? Keinginan masyarakat ya, netizen ya, yang enak yang mana kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi berpikir bahwa gimana caranya untuk jadi pengusaha. Nah, tapi perjalanan waktu pengusaha itu kita butuh banget karyawan, kita harus bayar pas lebaran untuk harus bayar THR gitu, macam-macam, sampai begitu sempat lah ya pinjam di bank dan lain-lain untuk usahanya itu. Tapi sekali lagi dunia usaha itu memang juga kejam ya, maksudnya tetap saja dimanapun dunia apapun kita harus bereffort atau berusaha bagaimana caranya untuk sukses di bisnis apapun yang kita lakoni. Jadi saya kalau kerja tuh
setengah-setengah. Kayak dulu dubbing, bagaimana caranya saya meningkatkan kualitas untuk sampai di level peran-peran utama saat itu. Dan kebetulan memang bertahun-tahun saat itu peran utama di mana-mana ya. Kartun, film telenovela itu peran utama di mana-mana. India, film-film Cina ya, drakor-drakor, Mandarin, banyak banget yang saya adalah peran utamanya. Tapi tadi ya, ketenaran kan hanya sebentar gitu. Kesenangan sebagai dubber utama hanya sebentar karena banyak lagi yang orang-orang yang baru atau regenerasi tadi. Nah, tadi peralihan dari usaha jadi pembisnis, lalu saya diperkenalkan dengan teman saya untuk kesehatan saya sendiri karena ternyata ketika kita dubbing film gitu kita kan di studio dengan belum tentu studio itu dibersihkan setiap saat atau setiap hari gitu ya, dan mungkin disitulah banyaknya virus kuman bakteri yang akhirnya membuat saya seringkali nggak menyalahkan studio-studio itu, tapi memang seperti itulah ya keadaannya kan, lingkungannya, apalagi kita kan kadang nginep gitu kan, kadang nginep di studio dan lain-lain, jadi kondisi tubuh juga ya. Dan saat itu saya kalau sakit tuh sampai sebulan tuh di rumah gitu ya udah tidur nggak bangun-bangun, kalau lemah tepar gitu kan. Ternyata kalau kita dubbing film ataupun kepala studio sekalipun, saat kita tidak bekerja ya tidak ada uang, ya kan? Ya kita nggak ada gajinya juga, kan nggak kayak karyawan. Kalau karyawan ada THR-nya. Oh ini sakit ya ada tunjangannya gitu. Kalau kita kan enggak gitu ya. Ya udah kalau pas kita sakit kita nggak kerja ya nggak punya uang gitu. Nggak ada apa-apa. Lalu tadi makanya inginnya jadi pengusaha. Nah, ketika pengusaha itu pun sakit-sakitan nih, sama ternyata. Ketika pengusaha harus kasih THR, lalu juga banyak karyawan yang mengambil atau meminjam nggak kembali, ya akhirnya bergulungnya nggak bagus ya, kita nggak bisa bayar ke bank dan lain-lain. Nah, kebetulan tadi ketika sakit agak lama, lalu teman saya bilang gitu, ajak saya, mau nggak kita diperkenalkan, diberikan informasi yang luar biasa tentang suatu pengobatan namanya terapi sistem imun saat sistem imun kita yang diperbaiki. Maaf. Atau dididik ulang. Oke, maaf. Kalau boleh tahu, teman yang bersejarah itu kira-kira siapa namanya? Ya, namanya sahabat saya tuh Bu Rati, sudah almarhum kebetulan. Beliau tahun 2022 apa 2023 lalu ya meninggal. 2022 ya, meninggal di November. Tahun lebih lalu ya. Beliau yang ngajak saya waktu itu karena kami sama-sama asma. Saya kan punya asma dari kecil, alergi parah. Lalu dia bilang, mau nggak kasih informasi tadi terapi sistem imun ini? Nah, karena saya pikir bolehlah gitu ya, bolehlah dikenalin. Siapa tahu memang kita jadi sehat. Ternyata ini luar biasa nih tahu. Luar biasanya adalah saat sistem imun kita bagus, dididik ulang, ternyata masalah apapun di dalam tubuh ikut teratasi atau terbantu, atau tubuh kita sendiri yang akan memperbaiki segala kerusakan apapun. Jadi kita sudah diberikan Allah dokter pribadi namanya sistem imun. Tapi kita terkontaminasi nih sistem imun kita dengan gaya hidup, makanan ya, pola hidup kita, mungkin kurang olahraga, rokok dan lain-lain, zat kimia, radikal bebas, radiasi, handphone nggak berhenti-berhenti nih, pokoknya macam-macam ya. Ternyata itu membuat sistem imun kita tidak bekerja sempurna seperti yang Allah ciptakan. Nah, terapi ini adalah mendidik ulang. Nah, saat itu saya ragu-ragu juga awalnya. Ketika diajak bisnisnya juga gitu, saya bilang bisnis terapi untuk suplemen ini jangan ajak ya, saya bilang ke teman saya itu, ke sahabat saya, karena saya sibuk. Bayang ya, kepala studio, punya pabrik spray, punya refleksi. Jadi berbagai macam nih, megangnya aja udah bingung gitu tau. Belum lagi waktu itu dubbing film di mana-mana, iklan di mana-mana. Jadi wah, dunia tuh kayaknya udah penuh full 24 jam, maunya 36 jam sama Allah, tapi nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi ya udah, akhirnya saya pelajari aja dulu gitu. Ternyata tadi pelan-pelan asma saya terbantu, alergi saya sembuh. Banyak hal ya, saya dulu migrain hampir 30 tahunan lebih ya, karena pernah dulu waktu pas dubbing Cakrawala yang ketimpa balok, ingat nggak? Ketimpa kayu 2 meter sebelah kiri, memar, dibawa sama Ai sama Mbak. Gue tahu tuh. Ke rumah sakit, dan ternyata
Itu, nah sering nih orang-orang yang jatuh ataupun sakit atau tertimpa sesuatu tanpa sadar ketika puluhan tahun kemudian itu menjadi memar dan bisa jadi tumor, miom, kanker. Nah kita nggak ngerti kan, karena memar itu di dalam. Nah ternyata saat infeksi lama-kelamaan bisa terjadi sesuatu saat si selnya tidak bertumbuh atau mati atau terjadi pembusukan di dalam. Nah terjadilah sama saya. Jadi hampir 30 tahun tuh kok pusing sebelah kiri, lalu tuh bingung, kok pusing mulu apaan gitu ya. Migren ya? Setiap ke dokter cuman bilang, ibu kurang istirahat, karena kan kita dubbing dulu tuh ya dulu ya, hampir 24 jam, ibu kurang istirahat, banyak tidur bu, kasih inilah vitamin gitu, hanya itu aja. Nah ternyata saat terapi sistem imun, keluarlah nanah dari mulut saya, jadi turun dari sini. Dan sejak saat itu nggak pernah lagi pusing sebelah kiri itu nggak pernah, sampai saat ini. Asmanya sembuh sampai saat ini, alerginya sembuh ya, alhamdulillah. Banyak banget ya. Keluar juga puting susu dari puting susu kiri saya. Yang kata dokter akan jadi kanker payudara kalau nggak keluar. Jadi banyak hal yang mungkin kalau saya tidak ketemu dengan terapi sistem imun ini, suplemen yang luar biasa ini, suplemen makanan sehat superfood ini, saya mungkin tergeletak di rumah, mungkin entah kanker payudara atau kanker otak atau apapun itu nggak ngerti ya. Tapi jalannya Allah, ternyata itu membuat saya akhirnya bisa memberikan informasi ini hampir ke seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara di luar negeri. Nah, apa hubungannya dengan dubbing nih ya? Ini ternyata berhubungan loh. Jadi karena suara saya sering dipakai juga dulu dubbing atau mengisi suara atau MC atau isi-isi tentang dokumenter perusahaan ya. Jadi begitu mudahnya saya untuk menceritakan atau bercerita tentang si superfood makanan suplemen untuk terapi sistem imun ini. Jadi orang dengan presentasi atau memberikan tadi ya kemana-mana itu orang udah kok enak banget presentasinya tadi karena kita udah terbiasa ya untuk bercerita ke banyak orang atau bahkan presentasi Zoom orang bingung, aduh gimana ngomong di Zoom gitu. Kalau kita ya udah biasa karena memang udah di belakang layar kan ngomong nggak ada orangnya istilahnya kayak gitu. Seperti itu, jadi membantu banget pekerjaan waktu jadi dubbing film dari muda itu sangat membantu. Jadi juga bahasa, suara, intonasi, jadi sangat membantu untuk memberikan presentasi. Gitu. Kalau boleh tahu apa tadi obat imunnya Bu? Suplemennya namanya Transfer Factor for Life. Ini sudah dipakai di 80 negara. Dan Indonesia tuh cabang ke-21 dan Indonesia sendiri sudah tahun ke-14 ya, mau tahun ke-15 dan saya sendiri sudah 11 tahun di situ. Lama ya, sudah lama banget. Jadi sampai mitra saya, tim saya tuh ada di California, Maryland, Amerika, ada di Kanada, ada di Jepang, ada di Hong Kong, ada di Jerman, ada di daerah Arab ya, di mana ya lupa namanya, juga ada di beberapa negara, pokoknya banyak sekali, ada di Singapura gitu, ada di Malaysia, KL. Itu proses dari awalnya? Proses awalnya agak-agak sulit juga ya, karena kan tadi kita beli, lalu kita coba untuk diri sendiri, ternyata tadi berbagai macam satu persatu tubuh tuh membaik ya, dan ternyata sudah membaik, kita enak, dubbing jadi lancar. Terus saya pikir mencoba untuk menyampaikan lagi ke beberapa orang. Ternyata saat disampaikan lagi, Allah maha baik ya, orang-orang yang disampaikan itu terbantu juga sehat. Amin. Dan ternyata ada uang yang masuk ke rekening. Jadi ternyata ini ada bisnisnya yang di luar logika saya. Dulu saya bilang sama sahabat saya Bu Rati almarhum itu bilang, jangan ajak bisnisnya ya, karena saya sibuk banget, gaya banget ya. Ternyata nggak mau, jangan ajak bisnisnya, ternyata saat kita menyampaikan ada uang yang masuk. Kalau ada uang yang masuk, kira-kira disuruh stop nggak? Enggak lah, jangan transfer dong gitu. Jangan. Enggak ya, pasti masukin yang banyak. Nah, mulailah saya mencari tahu bisnis ini seperti apa gitu, karena saya memang sendiri tidak suka dengan bisnis seperti ini sebenarnya ya. Ternyata makin banyak kita menyampaikan ini ke banyak orang secara pahala, alhamdulillah ya, jadi banyak orang yang terbantu sehat. Termasuk Ariflin tau ya, pernah ya waktu itu pas sakit apa gitu ya, pernah alhamdulillah ya. Saya waktu itu sakit lambung, livernya ya. Ternyata alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Jadi kesembuhan memang milik Allah, kita ini hanya usahanya yang terbaik ya. Dan
saat saya menyampaikan lagi, ternyata disitulah bisnisnya. Pertama berpahala, kedua bisnisnya itu ada komisi-komisi tertentu dengan persentase tertentu yang ternyata tadi saat membola besar sampai di luar negeri, di beberapa kota di Indonesia, tim-timnya semakin membanyak dan semakin banyak juga uang yang kita dapat. Tadi makanya sampai alhamdulillah bisa sampai menguliakan anak-anak di luar negeri, sampai bisa membangun rumah yang Arif datang sampai sebesar itu. Dulu terkaget-kaget juga ya bisa ya bangun rumah sebesar ini ya. Waktu dubbing kan kita kan dubbing tuh besar juga ya uangnya ya, tapi pasti uangnya berputar untuk banyak hal gitu ya. Tapi ini alhamdulillahnya bisa sampai jalan-jalan keliling luar negeri, gratis juga, bayar sendiri juga ada. Jadi iya gratis juga banyak banget gratis, bisa ngajak ibu gitu ya. Terus bisa keliling negeri juga bayar sendiri, keliling kota juga bayar sendiri plus jalan-jalan sekaligus nolong orang gitu ya. Ini sampai dipakai sampai oleh gubernur, oleh bupati. Jadi banyak sekali orang-orang yang terbantu sehat dan insyaallah saat dididik ulang sistem imunnya. Gitu. Itu obat imun itu perusahaannya dari mana tuh kalau boleh tahu? Perusahaannya satu-satunya pabriknya kebetulan hanya ada di Utah di Amerika ya. Dan dari pabrik itu di Utah itulah yang mengirim ke berbagai negara. Jadi semua dia dikirim dari sana, enggak kita ada pabriknya nih di mana gitu di Malaysia atau di Tangerang gitu atau di mana, kita enggak ada. Hanya satu. Jadi seluruh dunia hanya satu dikirim dari sana. Tapi obat itu nggak ada kadaluarsa kan? Bukan obat tapi suplemen. Ya, suplemen itu nggak ada kadaluarsa ya? Kadaluarsanya ada 2 tahun, 3 tahun. Jadi tergantung dari bagaimana kapan dibuatnya. Gitu. Ada sendiri kadaluarsanya. Itu herbal kan ya Bu ya? Bukan herbal. Bukan herbal. Jadi? Tapi dia jatuhnya jadi suplemen pendidik sistem imun atau imun EQ. Kerjanya adalah saat sistem imun kita turun, dia menaikkan bahkan sampai 437%. Tinggi banget ya. Sedangkan yang tertinggi adalah obat kemo kanker di Rusia aja, interleukin 2 itu hanya 347%. Yang sekali suntik untuk kanker itu sekitar 60-70 juta. Kalau ini 437%, tapi satu botolnya nggak nyampe 1 juta. Jadi jauh banget ya sama yang 60-70 juta tadi. Jadi banyak orang yang alhamdulillah sampai kanker stadium 4, sampai orang-orang yang berpengharapan hidupnya rendah, yang bingung sudah keluar rumah sakit bolak-balik, sudah sampai jual ini itu, alhamdulillah saat dididik ulang, Allah izinkan untuk sehat. Amin. Gitu. Itu harus continuous gak? Maksudnya continuity terus minum itu Gini, atau berhenti-berhenti? Iya. Ini kan jatuhnya suplemen ya. Seperti kita minum suplemen atau vitamin lainnya, minumnya berhenti-berhenti atau terus? Pasti terus ya. Kalau kita kepengennya sehat. Nah, sebenarnya gini, ini itu kan mendidik sistem imun, mendidik sel kita. Kita terdiri dari triliunan sel nih dalam tubuh. Jadi ngomongin sel ya kayak dokter ya. Jelas semua. Jelas ya. Tubuh apapun. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel, banyak sekali. Mata kita, suara yang keluar, ya tangan bergerak, kuping, semuanya, pernapasan, organ-organ semua dari sel. Sel-sel. Nah, kebayang nggak kalau sel tubuh kita hanya sedikit, tentaranya hanya sedikit, makin lama atau berkurangnya organ kita fungsinya, berarti kan selnya makin berkurang, lemah atau buruk ya, dan seperti itu. Nah, otomatis selnya harus bertumbuh dong. Makanan kita harus bagus ya. Sistem imun kita, terutama dokter pribadi kita harus kuat, harus sehat ya. Makanya pola hidup harus dijaga, makanan dan lain-lain. Nah, jadi kalau ini tadi kan menaikkan sampai 437%. Kalau dibilang apakah kita harus minum gitu ya. Masalahnya adalah sel yang tadi saya bilang triliunan sel itu mati, dia hanya hidup 90 hari. Nah, ya. Nah, kalau yang bagus itu 90 hari. Kalau yang buruk, ada yang kita kena radiasi, saat merah kita telepon. Itu mungkin sel yang baru tumbuh pun udah langsung berguguran. Dan itu bisa ribuan bahkan jutaan. Nah, bayang, jadi tubuh kita butuh apa? Sel-sel baru. Dan apakah sel-sel baru itu pintar? Enggak, belum tentu. Makanya kalau saya menyarankan kalau kita dalam keadaan, justru ini memang suplemen ini untuk orang sehat, bukan untuk orang sakit. Jadi sebaiknya minumlah setidaknya 1 atau 2 kapsul
sehari untuk penjagaan kita agar tetap sehat. Gitu. Jadi dia akan mendidik sistem imun, menaikkan atau menjaga sistem imun kita. Gitu. Itu proses pada saat kita minum suplemen itu prosesnya agak lama juga, Bu, ya? Oh, cepat. By Cepet. research, kalau obat dokter itu hanya menghilangkan rasa sakit atau simptom yang dirasakan. Iya. Suplemen lain atau vitamin ya, atau herbal-herbalan yang kita minum sebenarnya bekerja ketika 3 hari kemudian. Karena dia molekulnya sangat besar. Kalau ini molekulnya sangat-sangat kecil, sudah by research, 2 jam itu sudah langsung bekerja ke dalam tubuh kita. Masuk ke dalam pembuluh darah kita dengan sangat cepat dan ke sel-sel yang terkecil, bahkan sel yang terkecil di dalam tubuh kita. Ini by riset juga, dokter-dokter ahli itu memberikan mengajak kita ya semua orang di PubMed itu adalah jurnal kedokteran umum dunia, khusus untuk dokter, dan mengajak orang untuk masyarakat untuk sebagai alternatif untuk pengobatan COVID-19, coba bayangkan. Nah, COVID-19 itu adalah virus yang luar biasa. Sebenarnya cukup ganas kalau untuk orang yang sistem imunnya tubuhnya lemah. Karena dia mengecoh sistem imun untuk menyerang organ. Terutama paru. Makanya banyak kok paru-parunya diserang, ada flek, lalu tidak bisa bernapas dan lain-lain. Nah, ternyata dia si virus ini juga bermutasi sekarang. Kebanyakan yang sampai yang terakhir pun sudah mulai tetap ada lagi ya virus COVID ya, dan sudah mutasi untuk dia menyuruh mengecoh sistem imun untuk menyerang tidak hanya paru, tapi juga ke usus, ke perut. Makanya banyak orang yang kena organ-organ lain. Kok bisa meninggal, kan kena virus ini kok bisa meninggal gitu, karena orang-orang bilang komorbid. Enggak, bukan komorbid aja, tapi sistem imun dikecoh oleh si virus ini. Ya, virus kan makhluk hidup ya soalnya. Dia dikecoh untuk menyerang balik banyak organ di tubuh kita. Gitu. Dan ini juga si suplemen ini juga kebetulan di riset, jadi by riset untuk orang HIV AIDS ya. Dari banyaknya orang HIV AIDS yang alhamdulillah 80%-nya terbantu. Dan saya sendiri pernah menangani HIV AIDS itu hanya dalam 2 bulan benar-benar bersih, alhamdulillah, benar-benar sembuh ya dari yang tadinya hanya kulit dan tulang aja gitu. Terus ada juga secara riset, Dr. Henry Seward Lawrence ya meriset, dokter ahli WHO meriset untuk dari 20 orang penyakit kanker dengan berbagai kanker ya, kanker prostat, kanker CA mamae, kanker payudara, kanker otak, dan macam-macam kanker dengan stadium 4 dengan usia hanya sekitar 3-7 bulan aja nih menurut mereka ya, 3,7 bulanan. Ternyata saat di riset untuk menggunakan terapi sistem imun ya dengan suplemen transfer factor for life, CD4-nya meningkat sampai ribuan ya, atau tentara imun tuh kita punya tentara imun penghancur kanker sendiri. Ternyata tentara imun kita yang di garda luar aja menaik sampai ribuan, dan penghancur kankernya itu naik juga. Lalu dari 20 orang itu 16 orang terbantu atau 80% mengalami remission di bulan ke-6. Kalau saya sendiri menanganinya tuh tidak sampai 6 bulanan ya, rata-rata alhamdulillah 2-3 bulan itu terbantu bersih. Dan kalau kanker itu bersih terlihatnya, tapi ternyata setiap manusia tetap ada sel kanker yang, jadi sel kanker itu terbentuk dari sel baik yang di waktu tertentu dia membelah diri. Nah, satunya bagus dari sel kanker baru, yang membelah dirinya ini enggak sendiri, alone, jomblo, dan dia buruk, yang akhirnya negatif. Nah, dia itulah sel kanker tadi, dia menjadi parasit atau benalu di tubuh kita dan memakan apapun yang kita makan. Nah, jadi akhirnya setiap tubuh akan ada tuh yang kayak gitunya. Jadi kalau walaupun udah 3 bulan bersih, terdeteksi sama dokter, oh bersih pengobatannya bersih kanker,
ternyata akan timbul lagi saat kita pola makan kita nggak bagus gitu ya, radiasi, radikal bebas, kimia, racun, pola hidup kita kurang olahraga dan lain-lain, itu membuat sel kanker yang tadi membelah diri yang jadi buruk atau sel kanker akan bertumbuh. Jadi 5 tahun itu benar-benar harus dipantau kalau memang sudah pernah punya kanker, miom, kista atau tumor. Gitu. Sekarang saya belum tahu. Jadi ngomongnya kayak dokter nih ya. Nggak apa-apa, terusin. Emang itu ilmu buat saya. Iya. Karena saya mau nanya lagi nih. Ke tulang gimana kalau ke tulang? Misalkan ada yang asam urat, pegel lindung segala macam. Itu ada efeknya nggak? Nah ini dia nih mau cerita tulang, saraf ya, orang-orang yang stroke. Ini saya punya cerita luar biasa yang sudah saya punya TikTok, like ya, follow dan share di TikTok saya. Terapi imun Bunda Wita. Nah ini banyak sekali orang-orang yang bertanya di situ. Karena saya pernah juga bercerita, saya punya teman sebelum ke tulang, ke saraf ya. Jadi ada teman saya itu, teman SMP saya, dia pernah pakai gerinda apa sih namanya? Yang buat potong? Buat motong kayu. Tahu. Ya, gergaji tapi listrik ya, gerinda. Dia kerja di Arab sebenarnya. Ketika pulang ke Indonesia, dia mulailah bapak-bapak biasa ya, ada kayu, ada apa, buatlah untuk kayak meja atau apa. Dia pakai gergaji listrik itu, furniture sendiri buat di rumah ya. Cari-cari kerjaan lah si bapak ini ya, teman saya SMP, SMA. Sekelas dan teman akrab lagi kebetulan. Lalu dia ternyata entah kenapa nih gerinda ini terlepas dari tangannya. Allah. Jatuh ke tangannya. Kan kalau megang begini ya, jatuhlah mental ke tangannya dan memotong tangannya. Sampai jatuh, lalu mental lagi ke kakinya. Sampai hampir putus juga. Dibawalah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter sudah memvonis harus diamputasi. Karena sarafnya apa kan sudah mati. Semua kan otomatis kan udah kepotong semuanya. Tapi dia memohon untuk nggak dipotong. Kebetulan saat itu ada temen anaknya yang dokter ada. Terus dia bilang, gimana nih caranya biar nggak dipotong gitu ya. Dia nggak mau amputasi, nggak mau terlihat cacat gitu ya. Akhirnya dijahitlah, dioperasi besar-besaran yang disatukan dan alhamdulillah normal. Satunya normal, terbentuknya normal, tapi tidak berfungsi normal. Jadi ngemple ya, nggak berfungsi normal. Cuma nyambung aja ya? Hanya nyambung aja. Tahu. Lalu dia ketemu sama seorang profesor yang keadaannya mirip-mirip dia, tapi ini profesor beberapa bulan sudah normal. Terus dia nanyalah sama saya, Bun, bisa nggak ya buat kasus saya? Gitu. Kebetulan saat itu saya keliling terus ke luar negeri, ke beberapa kota, hampir seminggu itu terus-terusan nggak berhenti ke luar kota dan ke luar negeri karena memang sebelum pandemi itu nggak berhenti keliling presentasi. Jadi tim-tim selalu minta keluar gitu ya. Selalu membantu tim gitu untuk memberikan informasi ini. Nah, nggak ketemu nih. Kebetulan ternyata di tahun kedua ketika sudah tahun kedua lama banget tahun kedua berarti maksudnya gini loh, ini kadar dulu kali ya. Kalau tahun pertama langsung nyambung, mungkin memang lagi setelah putus gitu. Kalau ini tahun kedua berarti sudah banyak yang mati. Ya dia udah diseret jalannya, tangannya, lalu tersiarlah bahwa dia sakit, jatuh sakit. Yang benar-benar sakit apa gitu, anaknya sakit. Nah, saya ingat, ya kemarin nih saya belum sempat nengok nih orang ini gitu ya. Teman saya ini, teman akrab ini. Lalu saya datanglah, saya bilang saya datang, hujan gak apa-apa saya datang. Jadi karena rasa bersalah, saya datang lalu saya jelaskan. Dia bilang, Bun tapi saya nggak punya uang nih. Dulu sih banyak karena dia habis pulang dari Arab pas operasi mungkin uangnya masih ada. Sekarang nggak punya. Terus saya bilang nggak apa-apa, pakai aja. Waktu itu saya berikan yang ini nih, biru muda ini. Silakan. Sama satu lagi bukan yang ini. Ini sama ada ya. Sama satu lagi ada namanya Renuvo. Dia ternyata untuk peregenerasian sel Feel 20 gitu. Jadi kita kayak usia 20 tahunan gitu, 22 tahun. Jadi ternyata dia memperbaiki tingkat stres, saraf, seksualitas juga, terus organ-organ. Jadi kalau ada yang kita habis olahraga bengkak atau infeksi, dia perbaikan juga, jadi cepat. Nah kalau ini mendidik sistem imun juga untuk meregenerasi. Nah dia minum ini, kebayang ya nih seminggu pertama dia minum, sakit luar biasa yang seperti saat dia pertama kali dipotong. Kebayang gak sakitnya kayak gimana tuh, terbayang ya. Dia langsung berpikir bahwa, oh ini gak cocok.
Oh Dia iya, bilang gitu. karena Padahal sakit. karena sakit. Iya. Padahal ini transfer faktor ini aman buat bayi baru lahir, prematur sekalipun, lansia, ibu hamil, menyusui, orang koma, bahkan aman dan tidak berlawanan dengan obat dokter, tidak berlawanan dengan herbal, bahkan dengan susu atau ASI sekalipun. Berarti apa? Tidak ada indikasi mengakibatkan suatu penyakit apapun ya, Tidak tapi ada efek samping. Efek samping sama sekali. Makanya masuk dalam buku PDR atau buku resep rujuk dokter dunia. Jadi dokter-dokter di dunia ini banyak membuka buku PDR itu untuk mencari suatu produk apa yang terbaik yang tidak ada efek samping sama sekali. Yang masuk di PDR tidak boleh ada efek samping sama sekali dan bermanfaat. Kan gak ada ya, kebanyakan obat vitamin suplemen itu pasti ada efek sampingnya atau berkimia. Nah, ini tidak ada. Lalu dia bilang, ketika saya telepon, masih gimana? Ada efeknya enggak? Ada yang dirasakan? Dia bilang, enggak cocok. Saya sakit luar biasa. Wah, saya langsung gak enak ya. Cuman dalam hati saya gini, aduh ini kan udah mahal banget nih. Saya berikan bukan untuk saya ria atau sombong ya, bukan. Tapi bagaimana cara nih menolong orang ini gitu. Tapi kalau orang ini gak mau dan gak mau diminum kan rasanya udah, ya gimana ya sudahlah gitu. Nggak sia-sia, tapi ya sudahlah, kan kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk sembuh gitu ya. Karena tadi kesembuhan adalah milik Allah dan ini hanya salah satu usaha kita yang terbaik. Nah, sebulan kemudian saya ketemu dengan teman saya ini di rumah teman saya yang lain yang kebetulan sebetulnya teman saya si A gitu ya. Teman saya si A ini ibunya baru meninggal. Jadi kita kan datang untuk takziah. Ketemulah saya sama teman saya yang tadi tangan dan kakinya sakit gitu. Saya kaget dong, karena dia kaki tangannya kok terlihat normal. Biasa aja gitu. Biasa aja. Apakah dia udah berobat ke tempat yang lain ya? Agak-agak suzon gitu. Apakah dia berobat ya ke tempat yang lain ya? Aduh, sayang banget ini produk saya gitu dalam hati saya. Lalu saya tanya, Heri, apa kabar? Saya bilang. Terus dia bilang, baik-baik. Terus saya tanya, kok bisa kesini? Sama siapa? Karena kan dia harus dijemput ya, karena kan kondisinya gitu. Atau dia naik angkot atau apa. Terus dia bilang, nah ini nih mau cerita. Dia bilang gitu. Gimana? Gue mau cerita banget nih gitu. Gimana, kenapa? Saya bilang, ini gara-gara lo nih katanya. Terus, gara-gara gue maksudnya gimana nih gitu. Iya, jadi gara-gara lo nih. Waktu itu kan gue seminggu tuh sakit katanya. Nah, dia jadi seminggu sakit, lalu seminggu kemudian gak dia minum dong. Ternyata seminggu gak diminum, itu nyetrum sakit yang sama. Tetap sakit yang sama dan nyetrum terus kaki dan tangannya. Lalu dia berpikir secara logika, ini udah gak minum aja nih masih sakit. Berarti ketika dia minum seminggu itu sarafnya mulai nyambung. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi ini memang mendidik. Jadi kita punya dokter ya, sistem imun. Ketika sistem imun kita bekerja lagi, apapun kerusakannya termasuk saraf-saraf yang rusak, ya, otot, tulang, apapun akan diperbaiki sendiri oleh tubuh kita. Karena Allah sudah memberikan sesempurna itu diri kita. Dokter itu ada di diri kita. Tapi tadi masalahnya kita tadi ya kimia, radikal bebas, radiasi dan lain-lain. Lalu dia bilang, lalu saya mulailah rutin lagi saya minum. Jadi saya yakin nih bahwa mungkin dengan ini regenerasi tubuh saya. Dia bilang gitu. Udah akhirnya alhamdulillah saya kesini katanya bawa motor. Bawa motor. Udah kuat berarti. Berarti apa? Syarafnya, tulangnya, sudah semuanya. Ya Allah Maha Besar. Padahal minumnya 1 botol. Itu ya. 1 botolnya juga cuma hanya sedikit yang saya kasih yang Renuvo itu. Kebayang kalau dia minum rutin terus gitu ya, mungkin ya sempurna banget gitu ya. Insya Allah itu yang menyenangkan ya. Kalau tulang, jadi banyak trialnya teman-teman sendiri sih. Kanker, tulang gitu ya. Nah tulang ini kan kalau logika di dalam ya. Siapa yang mau memperbaiki tulang gitu ya. Nah lalu adalah saya dibawa sama salah satu teman SMA saya juga untuk ke rumah saudaranya. Tolong dong, ini ada orang dia ada TB tulang yang sudah duduk di kursi roda 3 bulan. Dia harus operasi katanya menurut dokter sekitar 70 sampai ratusan juta. Sedangkan dia hanya supir ambulan. Itu yang menyenangkannya, kita bantu banyak orang ya, tidak pandang apapun gitu ya. Nggak pandang kasta lah. Nggak pandang bagaimana pendapatan dia dan siapa dia gitu. Lalu saya datang, saya ceritalah seperti tadi bahwa sistem imun kita
untuk memperbaiki apapun, termasuk virus, kuman, bakteri yang sangat tajam di dalam tubuh pun harus dengan sistem imun. Lalu dia bilang, apa bisa sembuh? Apakah ke dokter atau ke tukang urut? Dia ke dokter tukang urut mulu. Bisa sembuh. Gak ada yang menjamin, tapi Tuhan sudah menitipkan dokter pribadi atau sistem imun yang akan memperbaiki apapun. Dan saat sistem imun kuat, tentaranya kuat, dia akan menghajar apapun di dalam manapun, bahkan ke dalam tulang. Kalaupun operasi, dokter udah bilang nih, waktu itu saya punya ada dokter teman ya, dokter ahli bedah, dia bilang kalau kita pun TB tulang lalu operasi mbak, secara logika bakteri, kuman bakteri itu ribuan ya, jutaan banyak, mau ngambilnya kayak gimana tuh dia cerita ya, logikanya gitu. Nah lalu dia berembuk lah karena gak punya uang. Saya bilang ini harus satu paket dan harus rutin minimal 3-6 bulan. Karena TB tulang itu sangat dahsyat ya, jahat banget untuk ke tulang itu. Lalu mereka berembuk sekeluarga besar dan bilanglah by phone ke saya, mereka mau mulai terapi ini, tapi belinya satu paket aja. Satu paket aja itu isinya 2 botol ini dan 2 botol ini. Ini menaikkan sampai 437% dan menghancurkan virus, kuman, bakteri dimanapun. Dan menaikkan daya tahan tubuh tadi, tentara-tentara imun sampai 437%. Lalu mulailah dia terapi dan di minggu kedua, istrinya cerita sudah rambatan. Ke kamar mandi sudah sendiri. Dan sebulan full, istrinya cerita lagi sudah supir ambulan lagi, sudah bekerja normal. TB, apapun itu, TB tulang, TB ya, itu kita karena dahaknya, karena dari angin ya, jadi hati-hati ya. Kalau kerumunan atau rame harus sebaiknya pakai masker ya. Ya, dokter ngomong aja. Jadi karena udah terbiasa gitu ya. Jadi seperti itu, memang kuman bakteri itu sangat-sangat jahat gitu ya. Ada lagi pernah autoimun. Nah, sekarang kalau itu kan tulang ya. Kalau logika, autoimun itu sekarang lagi fenomena. Terutama kemarin 2 tahun banyak sekali orang-orang yang minum herbal-herbalan, suplemen vitamin C tinggi karena takut kena COVID. Ternyata 2 tahun berturut-turut tanpa henti dengan dosis tinggi membuat sistem imun menjadi lebay atau tidak seharusnya bekerjanya. Dia menyerang tubuh, over dan tidak mengerti harus bekerjanya apa, lalu menyerang tubuh. Tubuh apapun, bisa lambung, usus, ya usus bisa bolong-bolong, pencernaan, bisa ke jantung, bisa ke paru, bisa kemanapun. Nah, terjadilah teman saya di 2017 selama beberapa tahun ya, terjadi autoimun menyerang ke sendi dan saraf. Seperti pepeng jari-jari. Dia nggak bisa bangun ya, lalu terapilah dengan khusus hanya ini aja, yang biru. Ya, hanya ini aja. Dia sebelumnya tuh sudah terapi macam-macam, sampai habis puluhan juta, sampai jual rumah, jual mobil, jual bengkel. Dia orang Cina di Surabaya, ya, pengusaha Cina. Nah, tidak kunjung sembuh tuh, yang tadi terapi macam-macam itu 10 juta sebulan, 2 bulan, puluhan juta. Lalu mulai terapi ini diberikan oleh seorang profesor dokter yang memberikan ini. Bulan pertama, kedua, ketiga nggak ada perubahan. Lalu dia bilang, uang saya udah habis, sekarang kan udah bisa-bisan ya. Uang saya udah habis nih, kata profesornya. Kemarin terapi macam-macam beli, dibuat, apapun diusahakan. Ini benar-benar loh, sistem imun yang diberi Tuhan yang diperbaiki loh, sabar gitu. Di bulan ke-5 jari tangan si istri mulai bergerak. Di bulan ke-6 perlahan normal dan di 2017 si istri itu pergi sama saya ke Korea bareng-bareng di Convention Nasional Asia. Yang tadi bertahun itu di tempat tidur nggak bergerak, Masya Allah itu ya. Jadi dahsyat ya ketika Allah bilang sembuh dengan dididik ulang sistem imunnya, karena sistem imun adalah dokter yang diberikan Allah. Jadi pintarkan lagi sistem imun kita. Itu. Tadi ada 2 pertanyaan nih. Tadi dari pembicaraan tadi ada 2 pertanyaan yang masih ngeganjel nih. Yang mana nih? Pertama seksiologi. Fungsi untuk seksiologi. Fungsi yang ya. Seksiologi itu penting tuh. Penting banget nih buat pokoknya nggak ada usia itu seksiologi. Satu. Kedua, pengen langsing nih. Istri saya kan gemuk nih. Langsing ya. Oke. Penurunan tubuh. Ada juga bos saya juga agak-agak lebar gitu. Jadi gimana biar dia agak-agak aktif gitu.
Itu berpengaruh nggak ini? Pengaruh banget Coba, karena coba. memang di Korea orang-orang gemuk itu ketika dia hanya meminum minuman untuk pengurus badan, tapi ternyata sistem imunnya, tentara imunnya itu nggak mengerti bekerjanya harus ngapain, Iya. ya. Jadi hanya langsing, lalu sistem imun tidak bergerak seirama dengan pelangsing itu. Ketika nanti dia tidak minum lagi susu pelangsing dan lain-lain atau teh atau apa, tentara imunnya akan kembali tidak bekerja lagi maksimal. Oh gitu. Dan dia akan gemuk kembali. Nah itu baik banget gitu. Jadi di Korea itu ini apa namanya, tenar banget di Korea. Jadi artis-artis Korea, menteri-menteri itu pada pakai ya, dokter-dokter ahli bedah, plastik itu pada pakai. Karena kan orang mau kurus gitu ya. Jadi ini permanen. Trial itu pertama ya, orang Korea tuh pakai gitu. Trial adalah saya punya dokter ahli kecantikan di Lombok, dokter Rita Siswati, dan kebetulan kalau orang dokter ahli kecantikan harus apa biasanya? Cantik, langsing, mulus kayak saya gini. Pokoknya nggak lebar lah. Nggak lebar, kulitnya pokoknya mulus gitu ya, cantik, badannya proporsional gitu ya. Nah, dia berusaha mati-matian untuk diet. Nah, saat dia diet, ketemulah dengan saya. Rupanya dietnya tidak bagus, membuat tubuhnya itu kena hipertiroid, gondong seperti gondong. Dan saya ketika dia awal minum, ini juga menyangkut untuk diet tadi ya. Ketika dia minum pertama, dia 2 minggu awal dia telepon saya. Dia bilang, saya nggak suka nih, karena ketika minum ini saya jadi gemuk, makan mulu. Terus saya bilang, dokter diet kurang gizi, kurang bagus dietnya, saya bilang gitu. Dia marah. Iya dong. Lu siapa dokter? Bukan ahli gizi, bukan. Dia lebih tahu ya. Dia lebih tahu. Terus kok bisa gitu? Ya coba ya, perbaiki seminggu ini gizinya, makanannya yang asupan gizinya. Makanannya harus bagus, sayuran, daging, ikan, tapi sedikit. Saya bilang gitu. Oke. Ditantangin kan. Oke. Seminggu saya tanya, bagaimana? Oke, berarti apa? Normal lagi. Berarti dia dan di bulan kedua tiroidnya mengempes normal. Alhamdulillah. Di bulan ke-6 dia ternyata terdeteksi, jadi ini mencari dan menemukan penyakit apapun di dalam tubuh. Terdeteksilah dia kanker payudara. Lalu alhamdulillahnya dia ke Singapura, karena suaminya juga dokter ahli anestesi ternama dan kepala rumah sakit ya. Mereka suami istri dokter, jadi mengharuskan melewati tahapan-tahapan kedokteran ya, penyembuhannya melalui medis. Saya sempat mengantarkan beliau ke Elizabeth Singapura, dan dokternya di sana hanya memperbolehkan suplemen satu-satunya hanya ini. Insyaallah ya, di Darmais juga dipakai untuk kemo kanker. Dan beliau hanya bilang, saya hanya pakai ini nih, dia nggak mau pakai kemonya, hanya dipakai ini. Jadi setelah kalau kemo kan bisa rontok ya, badan juga drop. Dia minum namanya jus Riovida, antioksidan, radikal bebas, itu jusnya benar-benar juga regenerasi sel sangat-sangat tinggi. Dia minum itu dari perusahaan ini juga, 1 botol langsung, dan dia langsung setelah kemo langsung presentasi kemana-mana, normal. Coba di luar lagi kalau orang lemes gitu ya. Nah, lalu rupanya setelah beberapa tahun-tahun kemudian, kan makin umur makin gemuk ya. Trial dia tidak minum ini 1 bulan. Dan dia bilang untuk dietnya, bentuk badannya tetap bagus gitu, dia bilang nggak bisa. Karena jadi makanan yang dia makan itu, walaupun dia minum obat diet, dia minum obat diet dan obat susu dari perusahaan lain, itu tetap naik berat badannya. Nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Lalu dia tetap minumlah ini, kembalilah minum, dan dia gila ya. Jadi kayak seperti sistem imunnya tuh kayak si tentara lemak-lemak itu membakar. Jadi kayak tahu kerjanya ngapain sih di dalam tubuh. Tahu. Tentara imun tubuh, lo kalau mau diet ya tentara imun tubuhnya tuh harus ngapain kerja. Jadi sistem imun kita kan jadi menaik ya. Jadi akhirnya pembakaran atau apa jadi normal gitu loh. Jadi padahal makannya sama nih, dia bilang enggak, gue emang harus minum ini nih kalau untuk tetap badan gue profesional. Kayak gitu, seperti itulah ya. Itu oke ya, diet ya. Kita juga punya susu sendiri, tapi susunya itu untuk mau gemuk ataupun mau kurus. Jadi mendampingi selain ini.
Apalagi tadi satu itu lagi apa? sebentar. Hmm. Itu untuk yang jadi proporsional itu berapa bulan? Setiap tubuh akan beda-beda tergantung sistem iya. imunnya. Karena ini kan alami soalnya. Iya, iya. Karena kan ini sama sekali nggak ada kimia, nggak ada herbalnya. Iya, iya. Oke. Nah, yang Tadi kedua, satu lagi apa tadi yang seksiologi. seksiologi. Buat yang impoten, yang nafsu tinggi Oke. tapi lemah mainnya cuma sebentar. Banyak sekali orang itu berkurang seksiologinya karena usia atau penyakit juga. Penyakit tuh ada karena diabetes dan kolesterol itu sangat mengganggu seksiologi. Gitu. Sebenarnya bukan karena kolesterol atau diabetesnya, tapi saat dia sudah mulai minum obat diabetes, ternyata obat diabetes itu mempengaruhi aliran darah ke keperkasaannya. Tahu. Itu ya. Terus? Mengganggu saraf-sarafnya, ya sama juga dengan obat kolesterol. Ya. Nah, atau obat alergi itu sama juga sama. Jadi mengganggu saraf ya, mengganggu aktivitas keperkasaan. Nah, caranya gimana tadi Itu dia. Ternyata kita tidak ada itu pun, alhamdulillah tidak ada penyakit yang tadi saya sebutin pun, diabetes, kolesterol, alergi pun saat hanya usia mungkin ya nggak perkasa lagi. Ternyata ini membuat tadi ya, saat ulang lagi sistem imun, saat sistem imun bagus, saat sistem imun pintar, keseluruhan sistem di tubuh kita akan bagus. Diperbaiki. Sistem metabolisme, ya sistem pernafasan, sistem aliran darah. Nah, keperkasaan itu kan ke aliran darah ya. Jadi semua sistem, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, seluruh sistem organ tubuh kita akan diperbaiki lagi. Ada waktu itu di tukang bakso besar di Tangerang ya, dia bilang, saya dulu boro-boro disentuh aja nggak bangun katanya gitu ya. Ada tuh teman saya juga ada. Disentuh aja nggak bangun. Kalau sekarang nggak usah disentuh, hanya melihat saja udah bangun. Gitu. Karena apa? Gitu. Karena berarti semua sistem saraf-sarafnya sudah bekerja secara normal saat dididik ulang. Itu oke ya. Tapi prosesnya berapa lama? Tergantung setiap tubuh tergantung beda-beda. Apa yang sudah kita makan, pola hidup kita. Yang bagus sih kalau saya mau nganjurin selain minum ini, pola hidup. Pola makan, olahraga itu harus dijaga. Jangan banyak tidur malam, itu membuat keperkasaan sangat-sangat berkurang. Aduh, iya. Ada tuh yang suka begadang tuh. Malah kalau malam teman saya begadang cari makan. Itu gimana tuh? Cari makan ya jadi tambah aliran darah, lemak jadi menumpuk ya, membuat jantung jadi cara daya kerja jantung jadi berkurang, aliran darah jadi punya plak dan lain-lain. Mudah-mudahan dia dengar tuh ya. Iya. Oke. Sebentar lagi kita mau masuki bulan Ramadan ya. Iya. Bulan Ramadan. Nah, untuk di bulan puasa ini gimana saran dari Bu Wita? Ya ini bagus banget. Imunisasi. Ya ini bagus banget ya. Jatuhnya imunisasi alami memang ya. Imunisasi alami nih. Ini isinya ratusan ribu penyakit plus penanggulangannya. Keren ya. Iya. Jadi kalau untuk bulan puasa, kami sih selalu nyaranin ya tetap minum. Pagi sebelum sahur dan malam setelah buka puasa, ditambah ada namanya Nutrastat, susu yang tadi saya bilang mau ngurusin bisa, mau ngegemukin bisa. Itu nutrisi banget, susu untuk nutrisi tubuh ya. Dan dia bisa menahan lapar kita berjam-jam lama banget. Itu saya biasanya andalan saya untuk di bulan puasa. Saya biasa beli itu khusus untuk bulan puasa. Dan anak-anak saya tahu itu udah pasti kalau habis sahur minum ini dan minum susu itu, jadi mereka beraktivitas fit terus sampai sore sampai buka, itu kayak nggak puasa aja. Gitu. Normal. Istilah tubuhnya tuh jadi daya tahan tubuh kita tuh tentaranya tuh tetap banyak gitu loh. Gitu. Oke. Bro and sis, kalau ingin tahu bagaimana cara mendapatkan ini dan ini, silakan. Saya langsung tanya ke Ibu Wita dan Ibu Wita akan memberitahu ke Bro and sis, dan informasi apa aja Ibu Wita siap menjelaskan. Silakan Bu Wita. Kalau yang mau tanya nanti silakan buka TikTok saya, Terapi Imun Bunda Wita, atau bisa WhatsApp aja ya, konsul langsung ke saya by WhatsApp
hanya khusus untuk menanyakan atau konsultasi ke 081298801883 atau ke 0877 0877 saya lupa nih 0877 6 berapa ya, lupa ya. Pokoknya itu aja yang pertama aja Iya, yang ya. pertama aja. Oke, itu. Oke. Dan saran nih untuk bulan puasa, ternyata kita harus minum ini. Insya Allah. Mungkin Bro and Sis mau tahu juga nih. Iya, apa tuh? Kira-kira kalau dia pengen seperti yang sering terjadi tadi yang Ibu Wita cerita. Ya. Ini terjangkau nggak nih harganya nih? Nah, Oke, ini gini. yang paling pokok ini. Paling pokok ya. Sebenarnya kalau kata orang ketika tahu harganya pasti akan bilang mahal banget gitu. Sebenarnya ini terjangkau banget. Karena satu kapsulnya seperti kita minum 30 macam kapsul apapun vitamin suplemen herbal di luaran. Satu kapsulnya. Iya. Jatuhnya jadi apa? Jauh banget Jadi ya harganya. iya. Kalau kita minum satu botol di luaran vitamin suplemen apa gitu herbal yang harga 300-400 ribu satu botol isi 30-60 kapsul. Iya. Ini cukup minum satu kapsul. Jadi sebenarnya lebih irit, murah dan lebih irit sebenarnya. Jadi itu kembali ke mindset masing-masing ya. Okay. Terus jadi sayang sekali nih kalau nggak mau coba juga karena ini membantu banget juga penghasilan utama kita. Banyak sekali orang-orang yang terbantu di bidang penyempitan pembuluh dompet. Oke. Gitu. Silahkan Bu. Ya kalau itu sih nanti bisa by WhatsApp aja ya. Nggak bisa di sini? Kalau di sini agak-agak ribet ya karena kan dia tadi kan udah dijelasin pakai persentase. Oh iya. Pakai ya. Oke, kayak nanti gitu. tinggal hubungi aja ya, Ya. Bro and Sis. Ya, Ibu Wita, semua informasi sangat sudah bermanfaat. dikupas tuntas ya. Alhamdulillah. Dan selamat berpuasa juga untuk Bro and Sis. Ibu Wita, terima kasih. Alhamdulillah sudah mampir ke tempat kami. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan mampir lagi ya. Insyaallah, Amin, insyaallah. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bro and Sis. Ahai.